Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita. Kali ini akan kita bahas sebuah buku. Oleh sebab itu, mari kita katakan salam literasi. Kali ini akan kita coba bahas sebuah novel yang ada di meja kerja saya. Novel itu berjudul Senja di Langit Ceko. Siapa pengarangnya? Kalau bukan Kirana Kijora. Jadi, kenapa saya memilih novel ini untuk kita bahas? Karena di dalam novel itu ada sebuah catatan yang kuat yang tidak bisa saya lepaskan dalam benak saya. Oleh sebab itulah saya pilih daripada di antara buku di meja kerja saya itu adalah novel Senja di Langit Ceko yang ditulis oleh Kirana Kijora. Novel ini berjumlah sebanyak 282 halaman. Nah, saya katakan tadi mengapa saya memilih mengulas tentang novel Senja di Langit Ceko ini. Sebelum saya lanjutkan alasan-alasan itu, perlu saya ingatkan jangan lupa terlebih dahulu melakukan like, subscribe, dan kalau perlu dibagikan. Nah, alasan pertama, Senja di Langit Ceko ini merupakan novel roman, tetapi bukan saya menemukan perihal roman belaka saja, tetapi ada satu hal yang paling kuat di dalam novel ini dibangun oleh sang pengarang adalah kekuatan filosofis kata. Itulah menyebabkan saya terinspirasi dan termotivasi untuk membaca novel ini. Satu adalah kekuatan kata bermuatan filosofis. Saya contohkan saja misalnya di halaman terakhir novel ini pengarang membuat statement yang luar biasa maknanya. Coba saya bacakan. Cinta yang diucap hanya sebuah keinginan. Cinta yang diserap adalah kebutuhan. Demikian statement terakhir dari si pengarang dalam novel ini. Dan kalimat statement itu mengandung makna filosofis yang sangat dalam. Cobalah saya ulang satu kali lagi untuk membacanya. Cinta yang diucap hanya sebuah keinginan. Cinta yang diserap adalah sebuah kebutuhan. Maknanya sangat dalam menurut saya, bahwa cinta itu adalah perihal berkaitan dengan hati dan nurani, bukan hanya yang diucapkan saja. Jadi ada keinginan yang luar biasa dibangun oleh si pengarang di dalam novel ini. Jika kita sudah mendapatkan sebuah kata kunci dari novel itu, yaitu sebagaimana yang diungkapkan di akhirnya ini. Jadi dia menggambarkan bahwa cinta itu harus menjadi bahagian yang paling dalam kehidupan kita. Oke, kalau kita lihat lagi daripada cover dari novel ini, kita menemukan sebuah nuansa yang luar biasa, kenyamanan di sebuah novel ini. Nyaman sekali kita menengoknya. Coba tengok dari segi warna yang dipilih, nyaman kita mendapatkan untuk dilihat, untuk keinginan kita juga termotivasi untuk membacanya gara-gara daripada cover yang ada di novel itu. Di samping itu, kita juga akan menemukan statement-statement yang luar biasa dari novel itu sebagai pembuka. Tadi sebagai penutup, sekarang statement pembuka yang akan saya bacakan kepada kita semua tentang apa yang ditulis oleh si pengarang tadi. Oke, saya akan bacakan. Jika kamu merasa menjadi langit, aku hanya ingin menjadi laut. Karena andai kelak kamu membumi, aku tetap menyertai, sebab akulah samudra di bumi prahara. Nah, novel ini bercerita antara Indonesia dan di Ceko. Ceko itu ibu kotanya adalah Ibu kota di Ceko itu adalah Praha. Jadi novel ini novel roman yang bercerita percintaan antara di Indonesia dengan negara yang ada di luar negeri, yaitu di Ceko tadi itu. Nah, sangat menarik sekali untuk kita baca. Tidak hanya kita mendapatkan sebuah tragedi kehidupan manusia dalam cerita roman, tetapi kita mendapatkan yang luar biasa daripada novel ini adalah soal permasalahan kekuatan bahasa dan kalimat yang ditulis oleh pengarang penuh dengan muatan-muatan filosofis. Itulah
keunggulan yang luar biasa daripada novel Senja di Langit Ceko ini, di mana pengarang membawa kita kepada penghayatan yang tinggi melalui kata-kata dan pemilihan kalimat-kalimat yang sangat bermuatan filosofis tadi. Nah, saya sarankan kepada kita semua, bacalah novel ini dan kemudian segera temukan kata-kata yang bermakna, bermuatan filosofis itu. Artinya apa? Novel ini tidak hanya bercerita soal roman belaka, tetapi juga membangun kata-kata yang luar biasa bermakna di dalam kehidupan kita melalui pencermatan-pencermatan bernilai filosofis yang tinggi. Itulah yang sebenarnya yang ada dalam novel Senja di Langit Ceko. Saya sangat suka sekali karena muatan kata-kata bernilai filosofis itu. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada kita baca dan kemudian dapati salah satunya adalah di dalamnya tidak hanya sekedar alur cerita, tetapi makna kata-kata penuh dengan muatan filosofis itu. Bravo, novel Senja di Langit Ceko, sekalipun sudah beberapa tahun diterbitkan, tapi bagi saya adalah sebuah bacaan yang paling menarik yang ada di atas meja kerja saya, sehingga saya menginformasikan kepada kita semua bahwa novel ini tidak hanya sekedar cerita kehidupan belaka, tetapi di balik cerita kehidupan belaka itu penulis sudah mampu membangun sebuah kekuatan kalimat bernilai filosofis yang tinggi. Oleh sebab itu, setelah membaca novel ini, kita akan menemukan sebuah falsafah kehidupan yang luar biasa dan menemukan sebuah komitmen jati diri kehidupan, salah satunya dalam sisi kehidupan berkaitan dengan rasa kemanusiaan kita. Jadi novel ini berkontribusi terhadap kita adalah membangun rasa kemanusiaan yang luar biasa karena melalui pilihan kata-kata yang mampu ditampilkan dengan muatan-muatan filosofis tadi. Sekali lagi, novel ini adalah novel yang sangat saya sukai dalam catatan-catatan menghayati kehidupan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan dalam konteks bahasan novel ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.